Ikhlasan. Mikir lagi. Stop. Awas. Kamu tuh cantik, masa ya dibawa jalan kaki panas-panas kayak begini? Gak usah ngerame kayak gitu dulu. Bentar deh. Dia siapa sih? Temen aku. Dia sahabat aku nggak rela ya kalau Sinta yang cantik kayak begini harus pacaran sama orang miskin kayak kamu. Kamu nggak usah. Ih, Awas kamu ya. nggak apa-apa. Selamat pagi, Bos. Udah jam berapa, Mar? Oh, baru sampai kantor. Mohon maaf, Pak. Barusan masih ada kendala di jalan. Jadi saya agak telat datang. Ya udah kelamaan gitu. Terus kerjaan kamu udah selesai semua? Oh iya, untuk masalah pekerjaan, laporan sudah saya selesaikan semuanya, Pak. Dan saya ingin menanyakan sesuatu, Pak, untuk masalah proyek yang akan diselenggarakan. Itu saya dengar kabar katanya dananya sampai triliunan. Itu kapan bisa dimulai? Ya kalau masalah itu kamu nggak perlu berpikir panjang ya. Kamu tahu sendiri kan, kita ini kerja di perusahaan besar dan asetnya juga udah triliunan. Jadi proyek kayak gini hal sepele. Tapi yang saya harapkan laporan semuanya kamu revisi lagi. Jangan sampai ada yang salah. Soalnya saya harus bertanggung jawab sama bos saya yang punya perusahaan ini. Baik, Pak. Ya kamu kerjain aja, terus kamu survei lokasinya dan ya kamu atasin semuanya. Jangan sampai ada yang terlewat. Ya soalnya ini kan nantinya harus ada pertanggungjawaban sama bos saya. Baik, Pak. Untuk lokasinya, Pak, ini kan ada 2 tempat nih, Pak. Saya juga bingung mau yang blok A dulu atau yang blok B dulu, Pak. Ya kamu pilih yang strategis aja, Mar. Soalnya kan orang itu kalau milih suatu lokasi pastinya yang strategis. Jadi betul. Kamu yang posisi yang strategis itu kamu prioritaskan untuk kerjain dulu. Nah untuk yang ke belakangnya biar nanti nyusul aja. Baik. Kita tunggu instruksi dari bos kita aja. Oh iya, Pak. Dengar-dengar ini apa? Bos katanya ada kunjungan hari ini ya, Pak. Saya juga nggak tahu nih, Pak. Bener apa? Ya kalau masalah itu saya juga belum ada kepastian sih, Mar. Tapi ya kamu tahu sendiri kan, bos kita itu sangat sibuk dan ya deadline-nya juga banyak. Jadi kita belum bisa pastikan beliau itu bakal datang hari ini atau enggak. Tapi kamu persiapin aja segala sesuatunya, ya takutnya Pak Bos itu datang dua hari ini. Iya, saya juga pengen tahu, Pak. Soalnya selama saya bekerja dengan Pak Arif, saya masih belum tahu nih, Pak. Iya kan? Iya, nanti saya kenalkan ya, orangnya baik kok, Mar. Dan dia itu juga enggak pilih-pilih orang hanya karena jabatannya. Yang penting dia itu bisa kerja maksimal dan melakukan pekerjaannya dengan baik, dia itu pasti bakalan respect kok sama kita di sini. Ya siapa tahu nanti dengan melihat kerja kamu yang baik, kamu juga bakal dinaikin posisinya. Wah, itu suatu ini, Pak, keinginan Pak dari dulu, Pak. Ya saya harap kamu bisa bekerja dengan baik dan tunjukin kalau kamu itu punya etos kerja yang baik di perusahaan ini. Baik, Pak. Kalau begitu saya mau lanjut dulu, Pak. Ya udah kalau gitu saya mau masuk ke dalam. Baik, Pak. Kalau begitu mending aku jemput si Vivi aja dulu. Kata Pak Arif yang mau dimulai
yang strategis. Wah, aku mau mulai yang Blok B dulu nih. Gimana? Senang nggak? Udah aku jauh-jauh nih datang dari luar kota cuman buat nemuin kamu. Ini sebagai tanda bukti kalau misalkan aku emang serius sama kamu. Ya aku jelas seneng banget lah. Karena kan ini momen yang paling aku tunggu-tunggu dari kemarin-kemarin. Cuman akhirnya karena sekarang kita bisa ketemu, aku jadi happy banget. Cuma aku juga sedih sih. Hah? Aku sedih? Kamu gak menghargai aku kalau kamu sedih. Aku kan bukan orang kota sini. Ya, rumah aku jauh. Tapi Iya. kesini aku cuma buat nemuin kamu. Ya sebenarnya kalau soal itu aku happy banget karena kamu udah bela-belain berjuang buat aku dari luar kota. Kamu datang ke sini cuma buat temuin aku. Cuman masalahnya aku sedih karena ya sebenarnya teman-temanku banyak yang gak support tentang hubungan aku sama kamu. Kenapa begitu? Ya katanya sih tipe-tipe cowok kayak kamu itu tukang bohong. Oh, jadi mereka anggap aku bakalan nipu kamu. Ya gitu deh. Cuman kamu tenang aja ya. Aku nggak pernah kok ngegubris omongan dari teman-teman aku meskipun itu menyakitkan. Tapi aku tetap punya pikiran positif dan aku percaya kamu nggak akan kayak gitu. Emang kayak apa sih pacar teman kamu itu? Kok sampai bilang begitu? Iya. Mereka kan juga belum tahu siapa aku. Tapi ya udahlah, gak apa-apa, gak usah dengerin omongan orang lain. Belum tentu kan pacar dia juga lebih baik dari aku. Iya Udah sih. sok-sokan. Dan dia juga bilang sama aku kalau cowok kayak kamu itu aduh gimana ya aku ngomongnya, aku nggak enak banget sama kamu. Udahlah, gak apa-apa, langsung ngomong aja. Kalau aku mah santai, aku gak dengerin omongan orang kok. Kalau cowok kayak kamu itu tipe-tipe cowok yang miskin, kiri, nggak punya apa-apa. Tapi kamu juga tenang aja. Aku cukup menyampaikan aja sama kamu. Cuman kalau dari aku sendiri sih, aku nggak peduli soal itu. Lagi pula juga dia punya pacar nggak hebat-hebat amat. Pacar dia itu namanya Mas Umar. Iya, kerjaannya juga gitu-gitu aja kok. Tapi aku juga masih bingung. Kenapa dia bisa seenaknya ngomongin orang lain sedangkan pacarnya sendiri juga kayak gitu. Sekarang emang udah zaman ya. Udah zamannya orang yang belum tentu kehidupannya sendiri itu baik udah mengomentari kehidupan orang lainnya seakan-akan kehidupan orang lain itu jauh di bawah dia. Padahal kita nggak boleh begitu. Tapi udahlah, aku gak peduli omongan orang. Yang terpenting kamu pribadi sama aku, kamu gak ada apa-apa, kamu memang tulus juga sama aku, dan aku bakal nunjukin sesuatu juga entar lagi sama kamu, karena aku kesini juga ada janji sama orang. Kamu cincin sama perempuan lain? Enggak lah, sama cowok, cewek cowok lah. Aku pikir kamu hari ini 2 kali ketemuan. Kamu kemarin bilang begitu? Iya. Udahlah, sekarang mending kita nikmatin jalan-jalan dulu. Yang lagi enak banget, adem banget. Atau lagi aku bakalan telepon temen aku biar dia nyamperin aku. Gimana? Yaudah, oke, kita jalan ke sana. Kalau kesana kemana? Kita lihat aja dulu. Ya udah, tamannya bagus ya di sini. Bagus banget. Bakal marah nih si Vivi nih. Kelihatan sudah dari live. Lewatin, ketutup badan aku. Sayang, jangan cemberut gitulah. Aku tahu, aku di sini salah. Ya, Kamu tuh aku bilangnya nggak tepat bentar, waktu. kamu bilangnya bentar. Aku Iya. udah keluar dari tadi ini nggak tahu apa aku kayak lagi dipanggang. Ibarat nih kalau aku terus berjemur di sini matang aku. Kenapa kamu nggak nunggu di dalam aja? Ya kan aku paling nggak suka. Biar cepet gitu loh. Lagian aku juga sendiri di rumah.
Iya, barusan aku masih ketemu sama Pak Arif. Gitu bilang bentar. Cuman ngobrolin masalah proyek. Ribet banget Ada yang lain kok. Ya udah. Sebagai minta maaf nih, aku mau ngajakin kamu jalan-jalan. Mana mau nggak? Kayaknya nggak usah deh. Kenapa? Biasanya kamu juga suka kalau diajak jalan-jalan. Udah males. Gak nyampe sejam. Iya Nggak kan? nyampe sejam. Kan cuma Nggak, sebentar. tanya apa aku udah berapa menit berdiri di sini. Ya. Lihat nih bedak aku. Udah luntur. Ya kan tinggal di itu lagi. Iya kan? Kamu jangan sedikit-sedikit marah. Nanti kamu cepet ini loh. Apa mau bilang aku tua? Bukan, cepet mengkerut maksudnya. Iya sama aja, artinya sama aja kalau bilang aku cepet tua. Ya udah, mau kamu gimana sekarang? Ya kamu minta maaf yang benar. Ya udah, aku minta maaf. Maaf doang. Terus harus gimana? Nggak ngerti banget sih gimana cara minta maaf sebagai cowok. Aku traktir makan deh. Traktir makan doang. Beli baju. Beli baju doang. Bingung. Harus gimana? Juga nggak tahu. Di handphone kamu ada yang banking kan? Oh, ngomong lah. Dari tadi juga. Berapa? Tinggal sebut aja nominalnya. Gak usah malu-malu. Tas yang kemarin pengen aku beli tuh harganya 2.500.000. Terus sepatunya itu berapa ya kemarin? Oh lagi diskon jadi 1,7 aja. Baju 3, 4. Oke, berapa? Crop top yang mau aku beli tuh ya cuma 150-an sih, tapi ada beberapa. Udah kamu ambil aja 5. Ya kayaknya lebih 5 juta sih. 5 juta aja deh nggak apa-apa. Oke. Nanti aku beli secukupnya. Ya, tenang. Kalau traktir makan doang mah, aku juga bisa bayar sendiri kalau cuma urusan makan. Selesai, masuk. Oke. Hah. Gitu dong, cowok itu Iya. emang harus banyak bertindak. Ini sudah bertindak. Aku tuh lagi kesel juga sama Sinta teman aku. Kamu tahu kan? Sinta yang mana ya? Soalnya Sinta banyak nih teman kamu. Yang rambutnya panjang. Yang hidungnya mancung? Ih, kamu perhatian banget sih sama dia sampai tahu hidungnya mancung. Ya kan emang bener kan? Jangan sampai kamu genit-genit ya, apalagi enggak sampai kegoda sama dia. Dia tuh udah punya pacar, tapi pacarnya itu kelihatan banget kalau miskin tampilannya. Mana mereka LDR lagi, ngapain coba manfaatnya pacaran jauh-jauhan itu apa? Apalagi cowoknya kelihatan miskin. Mending tuh yang pasti-pasti aja yang udah kelihatan kayak begini, ada modal gitu ya walaupun tampang ya. Ya kan namanya orang beda-beda juga kan. Ya siapa tahu dia itu cuman LDR-an biasa aja. Apa ya? Punya simpenan kek atau gimana kek? Ya kan? Gak ada, Sinta tuh sesetia itu. Kayaknya aku berharap Sinta tuh putus sama si miskin itu, sama cowok yang gak jelas. Terus dia tuh cari cowok baru gitu. Atau temen kamu deh kenalin sama Sinta. Jangan sampai kamu ya genit-genit sama Sinta. Aku sih nggak ada. Ya kalau Pak Arif mungkin nggak bakalan mau sama dia. Soalnya. Emang Arif banyak duitnya? Loh, dia itu bos aku. Kamu jangan salah. Maksud kamu Pak Arif yang mana? Yang punya warung kopi itu, bukan Pak Arif itu. Bukan, temen kamu tuh yang naik motor brong itu. Itu yang punya warung kopi. Yang ini mah bos aku, yang Pak Arif aku maksud barusan. Oh, ya nggak apa-apa, kasih Sinta aja daripada Sinta sama orang yang nggak jelas. Ya udah kita jalan dulu. Tapi makannya tetap kamu yang bayar ya, duit yang ini buat aku jajan sendiri. Ini aku nggak dipersilahkan masuk dulu kayak atau gimana? Nggak baik kalau kita berdua di dalam, yang ketiga itu nanti setan suruh siapa dari tadi nggak cepet berangkat. Padahal aku niatin mau bikinin kamu kopi, susu manis. Sekarang aja bilang ada setan, kemarin-kemarinnya langsung disuruh masuk. Banget sih. Hah. Jalan nih kita. Iyalah. Udah. Arif mana ya, dihubungin kok gak dibales. Dari tadi diteleponin cuma nggak diangkat. Coba deh aku telepon lagi.
Mana sih? Gak diangkat juga. Ini dia, Pak Arif. Put, udah tadi nunggu di sini. Enggak kok Pak, baru aja Bapak dari tadi saya teleponin tapi enggak Bapak angkat. Oh iya, barusan masih ada sesuatu yang harus saya kerjain. Laporan yang saya minta udah kamu taruh di meja saya. Oh udah semua kok Pak, dan filenya juga udah saya kirim ke WhatsApp Bapak. Oh ya udah, nanti saya baca lagi. Ngomong-ngomong Pak Bagas di mana ya Pak? Katanya kita mau ketemu di sini. Iya, beliau bilang barusan udah ada di sini, tapi kayaknya kita perlu cari deh. Soalnya saya tungguin di sini dari tadi nggak ada. Beliau bilang ada di sekitaran sini. Ya mungkin masih nemuin pacarnya kali. Ya bilangnya sih daerah sini dia itu punya pacar, gitu. Mungkin masih nemuin pacarnya kali ya. Yang saya mau nelpon takutnya ganggu waktu mereka. Gitu. Pacar Pak? Kok saya baru tahu ya kalau Pak Bagas ternyata punya pacar. Ya saya juga baru nggak sih, soalnya tadi Pak Bos bilangnya seperti itu. Beruntung banget ya yang jadi pacar Pak Bagas. Ngomong-ngomong Pak Umar belum datang ya Pak? Si Umar tadi udah datang ke sini kok. Dia itu nanyain tentang proyek yang bakal kita kerjain bulan ke belakang ini. Jadi saya kayaknya dia cemas tentang dananya, soalnya kan dananya triliunan juga. Padahal kita kan kerjanya di perusahaan yang emang asetnya dan omsetnya udah triliunan ke atas. Jadi saya katakan sama dia yang nggak perlu khawatir tentang masalah itu, semuanya aman kok. Ya soalnya kan Pak Arif tahu sendiri Pak Umar suka telat kadang-kadang Pak. Jadi takutnya Pak Umar malah ngecewain Pak Bagas lagi. Apalagi kan ini pertama kali Pak Umar buat ketemu sama Pak Bagas ya Pak? Iya benar sekali. Kan yang di sini cuma yang tahu sama Pak Bos, kamu sama saya. Jadi ya saya udah bilang kok, udah wanti-wanti juga sama Umar. Kalau nanti ketemu sama Pak Bos, jaga sikap. Ya tahu sendirilah Umar kayak apa sikapnya. Apalagi orang yang baru dia temuin, itu takutnya dia tuh berulah nantinya Bu. Nah itu juga saya yang takutin Pak. Tapi tumben-tumbenan ya Pak, Pak Bagas ngajaknya ketemu di luar kayak gini. Biasanya kan juga meeting di restoran atau enggak di kantor. Ya akhirnya saya juga kayak gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir, tadi kan dia bilang punya pacar, mungkin ya sekalian dia itu kerja sambil nemuin pacarnya kayak gitu. Iya mungkin sih Pak. Ini ada hal yang mendesak yang harus kita bicarakan sama Pak Bagas kan. Jadi kita cari aja dari sini ya, siapa tahu kita nanti ketemu di sini. Tapi ngomong-ngomong Pak Bagas udah ngomong ke Pak Arif mau ngomongin soal hal apa Pak? Ya tentang kerjaan yang bakal kita kerjain beberapa bulan ke belakang nantinya. Yang dibicarain sama Umar tadi tentang dana yang triliunan itu. Oke. Apa nggak sebaiknya kita cari aja ya Pak daripada kita nunggu di sini dan molor waktu? Boleh, udah kita cari di sekitaran sini aja. Udah. Mari Bu. Udah setengah jam nungguin di sini, sampai kering kayak gini. Aku juga, aduh, ini udah datang nih. Kak berhenti di sini dulu ya. Mau ketemu mandor aku sebentar. Pak Gita. Selamat siang. Ya, Pak Gita lagi nungguin saya dari tadi ya. Ya iyalah. Saya minta maaf Pak Gita. Ini jemput pacar saya barusan. Aduh, Pak Umar kok masih jemput pacarnya sih? Emang kenapa sih? Dia itu kan cuma mandor kamu. Kenapa bisa-bisanya dia ngomong kayak gitu, nggak sopan banget? Hargailah sayang, jangan kayak gitu. Baik banget sih kamu. Ini masalah pekerjaan. Pak, ini kan kita ada kerjaan Pak. Pak Umar lagi sibuk sama saya. Ya. Emang nggak bisa kamu handle? Mohon maaf, saya bukan mau ngatur Pak Umar. Kamu tapi mandor kan? Iya. Harusnya kalau kamu mandor bisa bertanggung jawab untuk semua hal yang ada di sini. Ngapain masih ngerepotin Umar? Udah. Pak Gita, saya minta maaf ya atas perlakuan pacar saya. Iya Pak. Ini sudah apa ya? Kurang sopan. Apa? Enggak apa-apa. Udah kamu diem aja dulu sebentar, aku mau ngomong sama dia. Tadi saya sudah ketemu sama Pak Arif. Ya, kamu udah ketemu? Iya. Jadi saya mau Pak Gita nanti mulai proyeknya itu yang Blok B dulu ya. Oh iya Pak, siapa? Karena tempatnya itu lebih strategis daripada yang Blok A. Mau Pak Arif itu seperti itu. Jadi
Pak Gita atur sendirilah nanti gimana enaknya ya. Saya mau proyek itu cepat selesai dan jangan sampai ada kendala sedikit pun. Iya Pak, tapi saya juga mohon maaf nih Pak ke Pak Umar. Untuk pekerja kita kan masih belum digaji Pak untuk beberapa bulan ini Pak. Saya mohon Pak nih sama Pak Umar keluarkan gaji mereka Pak. Mereka kan juga nagih sama saya Pak. Sedangkan uang Gaji siapa? Gaji siapa yang nggak dikeluarin? Enggak, gaji anak buah. Kamu nggak usah ikut campur. Kenapa nggak dikeluarin? Ya, Perasaan kamu nggak kalau pekerjaannya belum selesai itu kan gaji masih aku pegang kayak gitu loh maksudnya. Oh ya wajar, suruh kerja yang bener aja baru gajinya cair. Kalau Ya, nggak Kak. bener ngapain minta gaji? ya kalau nunggu selesainya Pak, dia bisa 1 tahun nggak digaji Pak. Pak Umar ya juga harus bisa ngegaji mereka setiap bulan Pak. Dia kan Iya, juga iya, punya anak istri juga Pak. Iya, saya paham. Nanti bulan depan saya total semuanya sekalian sama yang itu. Oke? Siap Pak. Ya udah. Pak Gita, kalau misal masih bingung tanya aja sama saya. Itu untuk modelnya kayak gimana, ya kan semuanya. Iya Pak, Pak Umar nggak mau ngecek sendiri sekalian Pak. Nanti kalau semisal ada yang salah, Pak Umar kan juga bisa bilang sama saya Pak. Ini aku sekarang nggak ada acara ya. Pacar aku mau makan, ya. Aku nggak bisa. Kamu tinggal foto aja, nanti kirim sama aku, ya kan? Iya Pak. Sekarang itu jangan dibuat sulit, buat mudah aja. Lagian kamu kerja juga, aduh, anak buah itu harus diatur. Jangan cuman kerja sejam, udah minum kopi, makan segala macem lah. Saya juga bisa ngatur mereka Pak. Dengan keras pun saya juga bisa ngatur Pak. Tapi kalau semisal gaji mereka masih belum dikasih, mereka pasti banyak yang protes Pak. Iya gampang, bulan depan aku total semuanya, aku lunasin semuanya, termasuk gaji kamu juga. Ya udah. Ya udah kalau gitu saya langsung ke proyek dulu Pak. Ya, Pak Umar kalau masih ada urusan silahkan aja. jangan sampai ada ini ya. Aku nggak mau nanti Pak Arif marah-marah lagi sama aku. Iya, siap Pak. Ya udah, sana. Mari Pak. Kamu jangan cemburu gitulah. Aku minta sama kamu ya, kalau ada anak buah aku atau atasan aku jangan kayak gitu sikapnya. Nanti gimana ya? Aku Gimana apanya? ngerasa nggak enak aja sama mandor aku itu. Ya kan aku lagi kesel. Iya aku tahu kamu lagi marah, ya kan? Kamu juga pengen makan. Iya habis ini kita langsung makan. Cuman kalau lagi kayak gitu kamu jangan inilah, ya kan? Lagian dia kan cuma mandor. Ngapain sih kamu nurut-nurut aja? Terus itu nggak masalah apa gajinya kuli-kuli nggak dibayar? Itu kalau kamu marah-marah seperti tadi, itu nanti wah kesannya aku kurang ini aja. Kamu tahu nggak? Gaji mereka semua aku tahan. Kenapa kayak gitu? Itu kan haknya mereka. Ya udah kamu diem aja. Yang penting kamu enak beli baju makan, ya kan? Bentar, kamu ngasih aku duit dari gaji mereka? Ya enggak lah. Nggak boleh kayak gitu. Itu gaji aku murni. Kalau yang lain-lain nggak aku kasih Ya ke udah kamu. intinya kalau pekerja kamu udah kerja dengan benar, kamu harus ngegaji dia. Kecuali kerjaannya nggak benar nih, nggak apa-apa nggak digaji, biar mereka disiplin. Tapi awas ya, kalau semua duit yang kamu kasih ke aku adalah duit mereka, ih bikin malu tahu. Nggak boleh kayak gitu. Masa? Sejak kapan kamu berubah jadi alim seperti ini? Bukannya dari kemarin-kemarinnya kamu nyuruh aku buat sedikit-sedikit pangkas, sedikit-sedikit pangkas ya kan? Iya, bukan berarti kamu ngambil hak mereka. Kan aku cuma bilang dipangkas doang. Bukan terus ngambil gak dikasih. Kalau kayak gitu mainnya, kamu nanti bisa ketahuan. Nggak bisa main halus. Atau aku aja yang gantiin posisi kamu nih. Emang kamu bisa? Kamu pikir aku nggak bisa apa? Udahlah. Daripada ngedebatin tentang proyek nggak ada selesai-selesainya. Nggak usah ngomel deh, aku dengar. Serunya karena bareng sama Itu kamu. Sinta bukan sih? Kalau cuacanya mah panas banget. Langsung. Stop. Awas, Udah stop. teman kamu. Nggak tahu deh.
kamu tuh kok bisa sih? Sumar, jalan kaki kayak begini pacaran. Kendaraan kamu mana? Kamu ngapain sih di sini? Siapa ya? Kamu mending Kamu tuh cantik, masa ya dibawa jalan kaki panas-panas kayak begini? nggak usah meremeh kayak gitu dong. Bentar deh. Dia siapa sih? Temen aku. Kenapa? Dia sahabat aku nggak rela ya kalau Sinta yang cantik kayak begini harus pacaran sama orang miskin kayak kamu. Kamu gak usah begitu deh. Gak usah begitu gimana? Mas, Punya model apa kamu ngajarin Cinta? bilangin dong pacar kamu. Udah ngatain saya miskin, suruh aturan dikit. Bener, apa yang dikatakan dia itu bener. Apalagi panas-panas seperti ini, kamu ajak jalan kaki nih Tega perempuan. banget tau. Nah, Udah stop. Kalian apa-apaan Ya sih? minimal naik motor kayak ini kamu jalan loh Sinta. Ya, emang kenapa sih? Apa masalahnya? Lagian juga aku pacaran sama dia. Astaga, kapan sih kamu bisa sadar? Enggak, bentar. Ini mobil siapa? Iya mobil pacar aku, mobil Umar. Dia siapa? Dia sahabat aku yang aku ceritain tadi. Oh, jadi mereka berdua yang kamu ceritain tadi yang bilang katanya aku orang miskin. Terus katanya aku Sinta. penipu. Iya kan emang siapa bener yang kalau penipu di sini? Aku mending Jangan bilang kenalin aku kamu loh. ke orang lain deh daripada harus pacaran sama dia. kenalin sama orang lain sih. Enggak, sekarang gini. Aku punya hidup sendiri, aku bisa menentukan pilihanku sendiri. Jadi kalian Aku kayak gini karena aku peduli sama kamu. Vi, dari awal kamu pacaran sama Mas Umar juga aku nggak pernah ikut campur. Kamu parkirnya kurang mikir nggak sih Umar? Gini deh, kamu emang ganggu jalan di sini. Banyak orang lewat juga. Terus Terus kenapa kamu jadi ngatur? ya enggak, datang-datang tiba-tiba cari masalah. Ya harusnya kamu tuh sadar diri, ngapain Sinta dibawa jalan kaki udah tahu panas, terik, banyak kendaraan kayak Mbak. gini kalau kerempet gimana? Saya ini dari luar kota jauh. Saya di sini cuman pengen nikmatin. Jauh-jauh dari luar kota kayak gini. Sebentar sayang, bukannya kamu tadi bilang pacarnya ini LDR-an ya? Iya. Oh jadi ini, oh kamu merantau? Hah? Dapat apa kamu? Mana hasilnya? Stop deh. Jangan malah ikut-ikutan sama Vivi. Bukan begitu Sita, ini buat masa depan kamu juga aku Ya. bilang seperti Tapi ini. dengan cara mempermalukan orang lain kayak gini juga dong. Seharusnya sih kalau memang ada kerjaan, kalau dilihat dari penampilannya sih rapi, celana juga bagus. Beda nih sama aku, celana udah bolong-bolong. Ya iya, kalau kamu kan ini kan kayak preman kalau kayak gini. Ya Hah? emang kalau kayak preman kenapa mas? Oh jadi kamu ngerantau di sana jangan-jangan jadi preman ya? Hah? Kamu gak bener kerjanya di sana? Pantas kamu pulang-pulang gak dapat apa-apa kayak gini, motor aja, aduh. jangan Ya emang motor. kenapa sih kalian nih kok jadi ngurusin kehidupan aku Bukan sama mau Sinta? ngurus, kasihan Cintanya. Kita kayak gini karena peduli sama Sinta. Aku nggak pernah merasa pengen kasihan sama kalian. Gak usah ngata-ngatain orang miskin, nanti kamu malu sendiri. Apalagi kamu masih kerja sama orang lain. Mending ya Penampilan kerja sama orang lain tapi hasil aku nyata. Mobil yang kamu senderin ini mobil aku. Daripada kamu ngerantau gak dapat apa-apa, pulang cuman modal cinta-cinta. Zaman sekarang itu uang ya, bukan hanya cinta aja. Ya mas, penampilan rapi, tapi mobilnya kotor banget. Ada tai burung juga. Maaf ya, aku nggak sempat buat nyuci mobil. Kalau kamu mau ya kamu tinggal ambil aja nih, aku masih ada stok di rumah. Enak aja. Jangan-jangan keadaan di jangan-jangan udah, sayang, keadaan di rumahnya Jauh tambah lebih kayak berantakan. ya kayak sarang burung. Sinta, kamu jahat banget sih, kok ngomong kayak gitu? Iya, kita cuma bilang begitu, dibilang jahat, terus aku yang Maka dikata-katain. kalian juga ngomong. Aku ngomong kayak gitu karena peduli sama kamu. Udah, kamu gak mau dengerin sih. Masalahnya kita tuh temen, tapi kamu juga sikapnya jangan kayak gini dong. Kamu gak usah mancing-mancing emosi aku deh. Enggak. Aku bukannya takut, aku cuman lagi bareng sama pacar kesayangan aku aja. Jadi aku gak mau acara yang awal mulanya romantis nanti jadi emosi-emosi. Udah deh mas, kalau gitu Aduh. mending kita Begini ya, kalau orang sayang itu diratukan, ya. Ya. Kamu gimana caranya supaya nggak kepanasan dia, ya Sayang. kan? Supaya nggak capek kayak gitu loh. Sayang, kamu kepanasan nggak? Ih, kalau deket ada kamu adem banget. Aduh. Sayang, biasa kalau orang ya hanya modal cinta kayak dia. Ya daripada kalian berpasangan tapi nggak modal Loh. hati, nggak modal perasaan. Kata siapa? Aku cinta banget kok sama dia. Alah, cewek kayak kamu juga suka manfaati cowok biasanya. Ya bukannya karena harta baru pacaran. Kamu jangan salah, dia itu selalu ada buat aku. Aku tahu kalau kamu itu sekarang kenapa ya, ngerasa iri mungkin. Sampai-sampai kamu bilang seperti itu. Kenapa pasangan kalian ini nggak bisa ini seperti kita ya? Hah?
kayaknya mereka berdua emang pantas deh. Ya iyalah pantas, kalau nggak pantas gimana kita mau cinta, ya kan? Ya kalau emang pantas sih, mungkin mereka juga bisa mesra-mesraan kali Mas. Oh, kan belum Ini tempat umum. Iya, belum Ya. nikah. Iya, misalnya Ya. cuma pegang tangan doang nggak sih? Kamu nggak usah mancing-mancing kayak gitu lah. Kamu kalau mau pegangan tangan sama dia, udah pegang aja. Ya udah, terus ngapain kalian ngurusin kita? Kita nggak ngurus. Sekarang begini ya Mas, dari tadi saya udah dikata-katain miskin, saya dibilang preman, saya dibilang nggak berguna, dibilang penipu juga sama Mbak. Tapi coba deh kita buktikan nanti. Saya berharap, Mas kayaknya orang kantoran juga ya, kerja di perusahaan mana Mas? Kamu nggak perlu tahu, nggak ada urusannya sama kamu. Ya biasanya orang yang punya perusahaan di sini dan kerja, tapi bagian pemiliknya, bosnya lah, kayaknya tahu sama saya Mas. Udah deh Mas, kamu nggak perlu ngadu. Kenalin dulu. Kamu nggak usah kemana-mana pikirannya. Hah? Kamu mending ngurus aja diri kamu sendiri ya. Kenalin Nih. dulu nama saya. Enggak, aku nggak mau kenalan. Buat apa orang nggak penting seperti kamu itu? Oh, Kalau kita nggak mau dengerin, bentar deh, coba deh aku telepon. Nah, temen aku, siapa tahu nih. Siapa sih namanya cowok? Siapa Gita itu mandoraku. Kamu telepon aja kalau kamu mau. Aku gak kenal Jadi yang kerja namanya sama dia. Gita. Aku gak kenal yang namanya Gita. lagi di kuli ya di sini. Halo, Pak Arif. Polisi penampilan udah kece Eh, banget kayak gitu. Tapi jalan kaki. Ada yang namanya Pak Umar gak? Oh, jadi karyawannya ada yang namanya Umar. Aduh, kamu telepon siapa lagi? Ya udah deh, saya minta tolong langsung telepon dia sekarang, suruh temuin Bapak. Nanti saya suruh ke sana. Dia udah cari gara-gara, Pak. Kamu kalau mencari kerja jangan sama. Oke, siap. Waalaikumsalam. Nah, aku gitu banget sih. Iya, bisa pacar kamu pukul-pukul. Ya, Nah, nggak usah deket-deket mereka. dalam waktu 1 menit kita lihat. Paling lama lah 1 menit, handphone kamu juga bakalan bunyi. Kamu dukun ya? Ya, aku bukan mau jadi dukun sih, cuman kita lihat aja. Ya paling lama 1 menit. Ngapain? Apa? Bukan urusan kamu. Kita bisa pergi nggak sih? Sebentar ya. Kamu bisa. Iya Pak. Masih ada di jalan Pak. Hah? Sekarang Pak? Baik Pak. Sayang. Aku ditelepon sama Pak Arif. Disuruh ke kantor sekarang. Ya udah ke kantor aja. Kayaknya ada yang lagi ditelepon. Kenapa? Kamu ngadu gimana sih? Hah? Kamu kok bisa Ngadu? kenal ke bos aku? Dikenal ke bos kamu? Aku kenal ke bos kamu? Ini sampai telepon aku. Aku sekarang disuruh ke kantor, disuruh balik. Ya, emang padahal apa urus- kerjaan kamu nggak beres kali. Apa urusan sama aku? Semua pekerjaan sudah aku selesai. Kamu mau cari muka kalau mau minta pekerjaan Gini, kayak gitu gini ya. caranya dong. Aku dari luar kota baru datang ke sini. Mana mungkin aku bisa nemuin bos kamu, sedangkan aku gak kenal sama kamu. Siapa Ya, tahu karena aku pintar aja. nebak kamu aja. Susah sama dia. Sialan laki-laki ini. Mbak, gak usah ngatur-ngatur dia. Mbak juga bukan orang tua dia, bukan keluarga dia. Tapi aku temen dia. Ya, Iya, tapi cuman belum teman tentu- aja. Nih, tapi belum tentu Mas Umar ini jauh lebih baik daripada pacaran. Ya pokoknya, kecuali dia orang kaya, aku ACC deh. Dia bisa nyukupin kamu, bahagiain kamu, nggak apa-apa Cinta. Ih, aku itu bukan kamu. Jadi kamu nggak bisa maksa aku buat punya sikap kayak kamu. Kamu tuh polos banget sih jadi perempuan. Padahal kamu cantik, bisa dapetin yang kaya raya, nyukupin kamu, kasih kamu rumah, kasih kamu mobil. Ya, kamu juga. Kalau perlu kasih kompleks perumahan ini buat kamu. Tapi kamu kenapa mau sama dia? Ya dia punya duit. Nah, Kamu harusnya bercontoh sama aku. Itu logikanya jadi pandangan. perempuan zaman sekarang ya. Oke, berarti kalau nggak punya duit kamu nggak mau dong sama modelan Mas Umar. Ya kita ngapain punya pasangan kalau nggak punya duit? Gunanya apa? Mending aku sendiri. Sin, sekarang itu ya, kamu ke mall aja, belanja baju segala macem, kamu pakai uang dong, Udah bukan yuk pakai kita pergi cinta. aja daripada ngurusin mereka. Awas kamu ya. Kamu sudah berani ngadu sama Pak Arif, lihat aja nanti. Pak Arif, siapa tuh Pak Arif? Kamu nggak usah. Awas kamu ya. Kamu nggak apa Mas? Kamu juga gitu nggak mau dengerin aku. Pacar kamu jahat. Dia nggak, jangan sama dia Sen. Wah, Kok kerjain aja nih orang? gila. Enggak, udah pergi. Ih, orang gila. Ih. Enggak, aku kesal aja. Dari tadi aku dikerjain. Ya sekarang kan aku giliran aku buat ngerjain dia. Kamu juga orangnya usil banget. Udah kesel banget. Kita lihat aja nanti.
Aku bakalan ngasih pelajaran sama dia. Aku gak bakalan diem dia udah perlakuan kita seperti ini. Tapi tunggu deh, kamu mau ngasih pelajaran apa sama dia? Kamu kan juga masih belum tahu aku sebenarnya gimana. Nanti deh aku jelasin sama kamu. Kalau jelasin di sini kayaknya ya kita percuma. Kamu juga gak bakalan terlalu percaya, pasti bakalan masih banyak pertanyaan. Kalau udah langsung kejadiannya seperti apa, kamu pasti bakalan langsung percaya. Udah, ikut aku yuk. Kita kemana lagi sih? Kenapa nggak selesai-selesai cara kamu? Tuh, kamu nggak lihat di depan Pak Arif sudah menuju ke sini. Kalau aku terus pingsan gimana, Umar? Ya tinggal makan yang banyak. Tapi kapan makannya? Tuh. Dia sudah jalan menuju ke sini, pasti mau marah-marah. Duh, perasaan aku nggak enak nih. Kamu sih. Dari mana aja, Mas? Saya udah setengah jam yang lalu hubungin kamu. Iya, Pak. Sudah banyak panggilan tak terjawab dari Pak Arif juga. Kamu siapa? Ya, saya pacarnya, Pak. Bapak masa lupa sih sama saya? Mar, kan kamu Pak Umar kan Bapak tahu kalau hari ini kita ada acara penting dan Bapak juga masih ada urusan kerjaan. Kok bisa-bisanya Pak Umar masih bawa pacar Pak Umar ke sini? Begini Bu Umar Putri. bilang nggak ada kerjaan, makanya mau ngajakin saya makan. Belanja. Maksud kamu diem makanya. Ya kan aku ngomong jujur apa adanya. Mar, saya udah peringatin beberapa kali ya sama kamu. Kamu tuh jangan sering bikin ulah. Iya, Pak. Saya minta maaf, Pak. Ini yang terakhir, Pak. Saya nggak akan mengulangi kelakuan ini untuk kedua kalinya, Pak. Setiap kali Pak Umar bikin kesalahan juga bilangnya ini yang terakhir dan nggak bakal ngulangin lagi. Tapi kenyataannya Emang Pak Umar Umar sering tetap bikin ngulangin. kesalahan ya? Diem, Kamu kan di sini orang penting, kok malah dimarahin sama mereka? di atasan aku. Mar, gini ya, saya tanya sekali lagi. Kamu masih ngapain dari tadi? Sampai lama banget sampai sini. Barusan saya ketemu sama pacarnya si Sinta juga, Pak. Iya tuh, yang miskin tuh. Siapa lagi, Sinta? Kamu ini terlalu banyak. Sahabat pacar saya, Pak. Jadi ada, Pak, orangnya miskin, belagu, lagi Pak sombong. Umar, gini ya Pak Umar, yang di luar kerjaan saya minta tolong jangan dibawa-bawa ke dalam kerjaan karena itu nggak ada urusannya sama urusan pekerjaan Pak Umar. Ini masih belum selesai ya, aku udah lapar loh. Iya, bentar. Maksud Pak Arif, Gini aja, telepon saya. itu urusan hati. Kalau kamu niatnya hanya untuk nyenengin pacar kamu dan nggak niat untuk kerja, ini kamu resign aja deh. Pak, saya masih butuh dengan pekerjaan ini, Pak. Ya kamu harus milih mana yang kamu prioritaskan. Mau dipecat? Kalau dipecat nggak punya duit dong? Ya, Bentar, Mbak, ya. makanya. Ya udah kan kamu orang kaya. Mending bikin lapangan kerja sendiri, bikin bisnis sendiri, nggak usah takut. Diem. Ini atasan aku, Pak Arif. Kamu sudah Mar, bilang ini sama ada kerja urusan jangan yang ikut penting ya. campur. Saya bilang kamu cepet ke sini karena apa? Karena bos kita pengen ketemu kamu. Ya saya nggak tahu. Mau naik jabatan? Ya bisa jadi. Ya udah, Makanya aku tungguin kamu- nggak apa-apa. Kamu diem makanya. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Pak Arif emang suka bener ya. Tadi Pak Arif berjanji buat mau mempertemukan saya dengan. Itu hanya kemungkinan, Omar. Tapi nggak sepenuhnya benar kan? Kita nggak tahu maksud dan tujuan Pak Bos itu mau ketemu kamu di sini. Ya jangan senang dulu lah Pak Umar. Pak Umar lebih baik daripada berharap naik jabatan. Pak Umar introspeksi dulu. Kinerja Pak Umar selama bekerja di perusahaan itu bagaimana dan seperti apa? Apa udah pantas naik jabatan? Untuk Ih, sementara ngomongnya waktu gitu banget masih sih, Bu. ini, Bu, saya harus banyak-banyak belajar dari Bu Putri juga supaya saya bisa menjadi pemimpin yang baik nanti. Dan gini, Bar ya. Saya harap kamu bisa ngondisiin pacar kamu. Di depan saya aja kayak gini. Takutnya nanti ketemu bos di sini. Yang ada dia bikin ulah. Dan ini juga berpengaruh sama karir kamu. Iya, Pak. Sekali lagi saya minta maaf, Pak. Saya bisa kasih tahu dia, Pak, biar agak sopan. Biar sopan maksudnya, Pak, sama Pak Arif juga Ibu Putri. Dibilang gak sopan lagi aku. Mungkin maksud saya dengan Pak Arif yang orang luar mungkin sebaiknya nggak usah ada di sini ya Pak, karena ini urusan kerjaan dan emang nggak seharusnya ada orang luar ikut campur dan Pak Umar bawa-bawa ke sini. Iya, Aku Bu. tunggu di mobil ya, mobilnya hidupin. Atau mobilnya ke bawah. Sayang, kamu bisa nggak hargai orang lain, ya kan? Ngomel dulu. Kalau urusan rumah tangga,
Jangan kamu campur adukan sama pekerjaan. Begini Pak, dia itu pacar saya Pak, bukan istri saya. Saya nggak peduli. Yang saya pedulikan, gimana nasib perusahaan ini kalau ada pekerja seperti kamu? Yang takut sama pacar kamu, dia masih pacar loh, bukan istri. Kalau jadikan istri kamu jadi apa nantinya? Ya Pak, terima kasih Pak atas masukannya Pak. Gimana ya Pak, saya sebenarnya gak mau ya jemput dia tadi Pak, tapi dia buru. Oh, ternyata kamu nggak cinta sama dia kayak gitu. Bukan begitu Pak, maksud saya supaya tidak mengganggu pekerjaan kita, begitu loh Pak. Ya kalau nggak Arif mau dan Ibu mengganggu Putri. pekerjaan, harusnya Pak Umar nggak usah ketemu di hari yang sama juga dong sama pacarnya. Apalagi sampai bawa pacar ke sini ke dalam urusan pekerjaan Pak Umar. Saya di sini loh, saya dengar semuanya loh. Udah ya Pak Umar, mending Pak Umar selesain dulu urusan pribadi Pak Umar, baru Pak Umar biar bisa fokus sama urusan pekerjaan Pak Umar. Baik Ibu Putri. Habis ini saya anterin pulang aja ya Bu, biar enak. Sini saat. Pak Bagas. Pak Arif. Cinta, ngapain kamu? Harusnya aku tanya kalian. Ini orang yang tadi ditelepon katanya Pak Bagas mau ketemu langsung sama. Ini kebetulan yang akan pegang proyek triliunan itu Pak. Gini Pak Arif, bukan bermaksud buat merendahkan Pak Arif ya. Bukan bermaksud juga mau merendahkan Bu Putri. Coba Bu Putri deh pindah ke situ. Ya udah, Pak Arif juga. Nah, sekarang kalian berdua ke sini lagi. Udah ke sini lagi. Pak Arif. Maksudnya Kak? Sekarang kalian berdua bisa duduk nggak? Udah duduk aja. Bu Putri juga. Ya udah duduk. Ini kenapa ya Kamu Pak? jangan kurang ajar ini atas Sekarang- anak. Sekarang duduk aja. Udah Kok duduk. banget sih? Bu Putri juga. Kamu ngapain? Kamu kerja sama dia kan? Iya. Bos kamu aja mau aku suruh duduk di hadapan aku. Apalagi kamu. Dia siapa sih? Pak Arif sama Bu Putri sekarang berduduk. Anak buah Pak Arif ini tadi udah kurang ajar sama saya. Saya dibilang orang miskin, saya dibilang penipu, dan pacar saya disuruh putus sama mereka. Bener Pak Umar? Iya Pak. Hanya untuk belain dia. sih? Dan mereka juga Nggak tahu, Pak. ya nunjukin kalau ini mobil hasil kerja mereka. Iya kan emang Umar? Ini inventaris kantor loh. Inventaris kantor. Ya biasanya dia pegang pick up di kantor. Kamu bohong. Sayang, aku bisa jelasin Bentar, semuanya. Kamu duit jangan yang kamu marah-marah. kasih ke aku itu jadi beneran duit kuli yang harusnya kamu bayarin tapi nggak kamu bayarin. Oh, jadi dia korupsi. Waduh. Kamu kenapa buka aib di sini? Sini nggak wajah kamu? Iya sayang, aku nggak mau putus. Ih, bikin malu. Iya, kamu kasih Pak, tolong Pak. Udah. Dia udah bohong, dia bilang banyak duit, punya mobil, punya rumah, ngasih duit aku. Mas, aku minta maaf Mas. Udah, kamu diem. Kepalamu mas. Astaga, Pak. Saya minta Udah, maaf Pak. kamu diem. Udah aku balikin duit 5 jutanya, aku nggak mau makan duit haram kamu. Aku emang matre ya, tapi aku juga milih-milih. Mbak. Kamu juga udah ngasih tahu aku, ternyata kamu juga ngalahin. Dia namanya juga salah, Cinta. Lain kali jangan begitu ya. Ya udah, saya Kak. minta maaf, Cin. Saya minta Ya, maaf. minta maaf memang mudah, tapi gak semudah memaafkan. Ya udah intinya aku minta maaf, aku udah bener-bener malu. Sayang, Putus. jangan Anggap kita nggak pernah pacaran, jangan bilang kalau kamu mantan aku. apa Pak. Pak Arif, Pak. Pak Arif kan udah tahu apa yang harus Pak Arif lakukan sama dia, entah pelajaran apapun. Yang jelas saya gak mau dia ada di kantor saya lagi. Pak, tolong Pak. Oh ya, saya harus pergi bareng sama pacar saya. Dan Pak Arif tolong selesaikan tugas Pak Arif dengan baik dan benar, dan juga Bu Putri tolong selesaikan dia. Saya bakalan tunggu di kantor Pak pemasaran. Bagas kalau nggak bawa kendaraan mending bawa mobil aja. Udahlah, saya soalnya sambil sekalian jalan-jalan sama pacar saya dan jelaskan Pak Arif siapa saya sebenarnya. Pak Arif, tolonglah Pak, jangan pecat saya Pak. Saya masih ingin bekerja dengan Pak Arif. Rasanya saya berat untuk mewujudkan keinginan kamu. Kamu tahu siapa enggak? Bos kita itu. Dia Siapa? itu memiliki aset yang triliunan. Jangankan kayak gitu, Mas. Tiap bulan aja yang masuk ke rekening dia miliaran, Mas. Terus saya harus memperjuangkan orang seperti kamu. Gimana nih, Bu? Ya udah Pak,
itu kan udah konsekuensi dari perilaku Pak Umar, jadi ya mau nggak mau Pak Umar harus terima. Ya Mar, kan udah peringatin sama kamu. Jangan terlalu banyak berulah. Kamu ini entahlah aku harus bantu dengan cara apa lagi. Padahal orang yang mau masuk urusan ini susah banget loh Mar. Kamu punya kesempatan seperti itu, kamu nggak bisa pergunakan dengan baik. Kita nggak bakalan susah cari pengganti kamu Mar. Tapi kalau kamu dikeluarin dari perusahaan ini, susah bakal dapat kerjaan di tempat lain. Iya Pak. Dan kalau Pak Arif mau untuk urusan surat pemecatan nanti bisa saya ngurus kok Pak. Ya, Bu Putri selesaikan aja dulu dan saya juga nggak mau menentang perintah dari Pak Bagas. Oh ya, ngomong-ngomong Pak, ini mobil kantor kan? Ya kita bawa aja ntar lagi. Dia kan udah nggak ada hubungan kerja lagi. Apa Pak, saya pun pulangnya naik apa Pak kalau dibawa duluan Pak? Kamu punya HP kan? Kamu bisa pesan ojek ya. Mari Bu, kita balik kantor. Ah, iya, Pak. Bu, Pak,